Halo semua, perkenalkan saya Charles Roberto Dillon, NIM 111803996. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah apa yang sudah saya dapatkan di mata kuliah investasi selama 1 semester ini. Oke, yang pertama, investasi itu apa? Investasi itu suatu ilmu di mana mempelajari proses untuk mendanai sesuatu perusahaan menggunakan 3 jenis, yaitu pertama aset keuangan, yaitu seperti saham atau obligasi. Kemudian ada sekuritas pasar, di mana di situ ada aset keuangan yang mudah dan murah untuk diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga ada aset real. Aset real ini berupa tanah, bangunan, pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian otoritas pasar modal di Indonesia di Indonesia ini memiliki lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk pasar saham di Indonesia. Yang pertama ada BI atau Bursa Efek Indonesia, yaitu Self Regulatory Organization yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan, efek yang teratur, wajar dan efisien serta mudah diakses untuk seluruh pemangku kepentingan di Indonesia ini. Kemudian ada Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI yang memberikan layanan jasa meliputi administrasi rekening efek, penyelesaian transaksi efek, distribusi hasil corporate action, dan jasa-jasa terkait lainnya. Kemudian ada KPEI. KPEI ini sendiri merupakan clearing penjaminan efek Indonesia. KPEI menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. Kemudian selanjutnya ada proses transaksi di pasar modal. Proses transaksi di pasar modal sendiri ini seperti apa sih? Misal perusahaan A milik Pak Joni ini ingin menambah modalnya karena dia ingin mengekspan perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut membutuhkan dana, sedangkan mereka tidak memiliki dana. Kemudian perusahaan Pak Joni ini mereka akhirnya menerbitkan saham. Itu disebut emiten. Kemudian proses menerbitkan saham perdana atau saham awal itu biasanya disebut IPO. IPO sendiri itu merupakan initial public offering, di mana itu adalah tahap awal untuk menawarkan saham di pertama kali di bursa efek. Tidak sampai situ saja, perusahaan Pak Joni ini juga perlu menghubungi perusahaan sekuritas atau broker. Broker ini berfungsi untuk menawarkan sahamnya kepada investor di publik. Ini investor ini bisa satu, bisa banyak alias dipublikasi untuk semua siapa saja. Istilah untuk semua rakyat itu bisa disebut go public. Kemudian kalau investor dengan broker sudah sepakat atas harganya, kemudian terjadilah kontrak jual beli. Kemudian dana yang diperoleh tadi dari kesepakatan investor dengan broker itu, kemudian itu diberikan dananya kepada perusahaan A atau perusahaan Pak Joni tadi. Kemudian dana yang diperoleh dan dikelola oleh perusahaan Pak Joni, keuntungannya diperoleh harus dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen. Perusahaan itu dapat mengeluarkan 2 jenis saham. Yang pertama saham preference, atau yang kedua saham biasa. Saham biasa ini disebut common stock. Common stock sendiri ini jika terjadi likuidasi atau perusahaan bangkrut, maka hak atas pemilik saham preference menjadi prioritas untuk dibayarkan terlebih dahulu. Kemudian saham preference memiliki resiko yang lebih kecil dibanding saham biasa. Pemegang saham biasa adalah pemilik perusahaan, sedangkan pemegang saham biasa memiliki beberapa hak. Yang pertama hak kontrol untuk memilih dewan komisaris dan dewan direksi. Kemudian ada hak untuk mendapatkan dividen. Kemudian ada 4 jenis saham yang diperdagangkan. 4 jenis saham sendiri ini
yang pertama ada blue chip stock, di mana jenis saham ini memiliki pendapatan yang lebih stabil, konsisten, dan pembayaran dividen ke pemegang sahamnya. Kemudian perusahaan ini memiliki kapasitas pasar yang cukup besar, alias dia sudah terkenal dia sudah cukup besar sehingga dia memiliki income yang cukup besar dan banyak orang yang tertarik. Di sini contohnya adalah BRI atau BPRI di Bursa Efek, kemudian ada BCA dan ada Astra. Yang kedua itu adalah jenis income stock. Income stock sendiri ini jenis saham yang pembayaran dividennya lebih tinggi dibanding rata-rata dividen yang dibayarkan setahun sebelumnya. Nilai dividen yang diberikan bisa tinggi karena kemampuan perusahaan atau emiten ini dalam menghasilkan laba lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Contohnya ada Telkom, itu dia sering membagikan dividen yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada growth stock. Growth stock adalah jenis saham yang pertumbuhan pendapatannya tinggi dalam lingkup sektor atau industri sejenis. Kemudian ada spekulatif stock. Spekulatif stock sendiri adalah jenis saham yang mana perusahaan atau emiten meraih penghasilan yang tidak stabil dari tahun ke tahun, bisa naik, bisa turun, bisa tidak terlihat stabil sama sekali di setiap tahunnya dalam pendapatannya. Tapi perusahaan ini berpeluang memperoleh lebih tinggi di masa mendatang walaupun tidak pasti. Oke, kemudian dalam berinvestasi itu biasanya investor itu menganut semakin tinggi resiko, semakin tinggi juga pendapatannya, atau the higher risk, the higher return. Karena menabung pada investasi yang aman tidak mampu memperoleh pendapatan yang meningkat dalam waktu singkat. Karena biasanya investor itu cenderung ingin cepat mendapatkan penghasilan atau cepat menggandakan penghasilan tersebut. Kemudian ada beberapa tipe investor. Yang pertama ada risk seeker, atau ini tipe investor yang mencari risiko tinggi, biasanya penyuka risiko tinggi. Biasanya investor seperti ini menyukai perdagangan jangka pendek. Itu ya bisa harian, bisa mingguan. Kemudian mendapatkan keuntungan jangka pendek juga. Dia ada selisih sedikit antara hari ini atau hari besok, dia bisa langsung menjualnya, atau dia mendapatkan lebih murah, dia langsung membelinya saat itu juga. Kemudian menyukai tantangan, namun cepat panik ketika terjadi penurunan yang tidak diperkirakan. Itu biasanya seperti itu. Kemudian biasanya ini tipe-tipe investor yang baru atau masih muda yang cenderung semangat. Kemudian informasi mengenai perusahaan saham tidak mencukupi, alias mereka kurang banyak informasi mengenai perusahaan-perusahaan saham yang mereka investkan. Kemudian saham yang cocok untuk tipe ini adalah saham yang bervolatilitas tinggi. Kemudian saham yang memiliki kenaikan pendapatan 5-10% per tahun. Biasanya ini saham gorengan. Kemudian saham gorengan ini saham yang biasanya di awal penerbitannya memiliki kenaikan harga yang sangat tinggi, lebih dari 2 hari, dan kenaikannya bisa mencapai 20% atau melampaui batas auto reject atas atau ARA. Kemudian kapitalisasi perusahaan rendah atau jumlah saham beredar sedikit, harga pasar murah. Kemudian kinerja keuangan perusahaan tersebut buruk. Oke, kemudian tipe investor selanjutnya itu ada risk averse, dimana tipe seperti ini tuh tipe yang tidak berorientasi jangka pendek. Keuntungannya diperoleh melalui dividen menunggu sampai akhir tahun dia biasanya. Kemudian memiliki informasi yang cukup
tentang perusahaan yang ia investkan. Biasanya tipe ini tenang, cenderung investor yang sudah memiliki pengalaman atau yang sudah cukup pengalamannya. Kemudian yang biasanya ini adalah investor-investor yang sudah cukup matang pada usianya. Investasi saham yang cocok untuk tipe seperti ini apa sih? Biasanya saham yang memberikan dividen tinggi, yang selalu meningkat. Itu biasanya ada di jenis saham-saham blue chip. Kemudian diversifikasi. Diversifikasi ini merupakan tindakan kita untuk mengurangi risiko dalam berinvestasikan uang kita dalam bentuk berbagai aset, di mana kita hanya menginvestasikan pada satu lini saja, melainkan beberapa lini. Contohnya kita memiliki uang 200 juta, kita 50 juta kita belikan tanah untuk investasi, kemudian 50 juta beli emas, kemudian 100 juta bisa kita depositokan kepada bank. Kemudian fungsi dari ini, jika salah satu merugi, atau misal emasnya anjlok atau harganya murah, kita tidak kehilangan uang kita secara keseluruhan 200 juta, dan yang lain masih bisa meningkat sehingga selisih itu masih bisa tertutupi. Oke, kemudian ada dua jenis resiko diversifikasi. Oke, yang pertama itu resiko sistematik. Resiko ini merupakan resiko yang dapat menular. Jika satu saham perusahaan tersebut jatuh, bisa saja perusahaan anaknya atau anak perusahaannya bisa jatuh juga. Contohnya, misal itu merupakan perusahaan A memiliki anak perusahaan B dan C. Kita menginvestasikan ke saham ketiga perusahaan tersebut yang masih memiliki kesamaan, yaitu masih memiliki kesatuan, dan di situ bisa saja misal perusahaan A-nya jatuh sahamnya, B dan C bisa ikut jatuh juga sahamnya. Kemudian resiko yang kedua adalah resiko tidak sistematik. Resiko tidak sistematik ini biasanya resiko yang hanya terdapat di satu perusahaan saja, tidak menular ke perusahaan lain. Itu biasanya dilakukan atau terjadi di kesalahan di dalam perusahaan itu sendiri, di mana manajernya atau yang mengurus melakukan kesalahan sehingga dapat menurunkan saham perusahaan tersebut. Hal ini terjadi di perusahaan A, tetapi tidak terjadi di perusahaan B karena manajernya berbeda. Kemungkinan saja tidak melakukan kesalahan sehingga perusahaan B sahamnya tidak jatuh. Oke, kemudian resiko ini dapat dikurangi. Resiko yang dapat dikurangi itu hanya resiko yang tidak sistematis, karena yang tidak menyebabkan penularan ke saham lainnya. Resiko tidak sistematis ini dapat dikurangi dengan melakukan diversifikasi portofolio. Kemudian terdapat 3 cara untuk diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi dengan banyak aktiva. Yang kedua, diversifikasi secara random. Kemudian yang ketiga, diversifikasi Markowitz. Diversifikasi banyak aktiva, yaitu semakin banyak saham dalam portofolio semakin kecil resikonya. Kemudian kalau diversifikasi secara random, itu kita memilih sekuritas secara acak dalam portofolio. Kemudian yang ketiga, diversifikasi Markowitz, yaitu memilih sekuritas yang tidak berkorelasi. Korelasi saham sendiri itu merupakan harga saham yang bergerak satu sama lain dan berhubungan satu dengan yang lain. Saham di sektor yang sama cenderung bergerak bersama. Perusahaan yang memiliki bisnis yang saling terhubung atau bisnis pelengkap juga memiliki korelasi positif. Nilai korelasi saham biasanya berada pada antara +1 sampai -1. Dan korelasi positif, jika 2 atau lebih saham bergerak bersama dengan searah, maka korelasi saham tersebut positif. Namun jika 2 atau lebih saham bergerak tidak searah, korelasinya biasanya negatif. Kemudian, apakah benar terdapat saham yang
berkorelasi negatif. Tidak, saham yang pada awalnya berkorelasi negatif dapat memiliki korelasi positif karena faktor fundamental. Contohnya krisis atau pandemik. Kemudian untuk menghitung korelasi saham kita menggunakan rumus kovarian. Di situ kita bisa dapat menghitung korelasi saham antar 2 sampai 3 saham atau lebih. Ada rumusnya. Untuk mencari, yang pertama kita harus mencari return rata-rata per saham. Kemudian kita baru bisa menghitung covariance. Rumus covariance itu sigma rata-rata A kurangi return A kurangi rata-rata return A kali return B kurangi rata-rata return B bagi jumlah hari kurangi 1. Oke, kemudian di model Markowitz ada 3 asumsi model Markowitz. Yang pertama, model Markowitz merupakan awal dari teori modern portofolio. Periode investasi tunggal misalnya 1 tahun. Kemudian pemilihan dan pembentukan portofolio tidak ada biaya transaksi. Dan dasar pemilihan saham oleh investor hanya return yang diharapkan dan resiko atau investor rasional biasanya. Kemudian di samping ini merupakan model efficient Freitag, di mana garis yang lurus itu yang hitam adalah expected return, yang ke samping expected risk, dan garis miringnya itu capital market line, dan yang melengkung biru itu effective Freitag. Di sini ada bulat itu merupakan inferior portfolio dan individual asset, mana biasanya orang yang cenderung menghindari risiko atau investor yang tidak menyukai risiko biasanya berada di bagian bawah lengkungan itu. Sedangkan kalau yang suka dengan risiko biasanya investor akan berada di atas, di mana expected return-nya lebih tinggi biasanya. Di mana expected return tinggi, maka expected risk pun semakin tinggi. Kemudian menghitung efisien Freitag, rumusnya digunakan E sama dengan return dikalikan expected return ditambah ada berapa saham yang ada. Kombinasi yang dihasilkan tidak terbatas, tetapi sebagai ukuran adalah memilih defisiensi standar risiko terkecil. Kemudian gambar di samping yang kedua adalah diversifikasi pada efisien Freitag. Di sini kita bisa melihat ada yang paling bawah 100% bond. Biasanya orang yang tidak atau investor yang cenderung tidak ingin risiko tinggi akan menggunakan 100% bond. Sedangkan jika investor suka dengan risiko tinggi, biasanya akan 100% stock atau 100% sahamnya. Kemudian yang selanjutnya ini merupakan rumus dari estimasi risiko portofolio, di mana standar deviasi portofolio sama dengan yang di dalam itu dikalikan. Oke. Kemudian kita ke capital asset pricing model. Capital asset pricing model ini biasanya disebut CPAM. CPAM ini merupakan model pengembangan dari model Markowitz tadi. Disebut dengan model keseimbangan. Model ini dinyatakan terjadi hubungan positif dan linear antara return dan risiko saham. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi return sahamnya. Kemudian perbedaan capital asset pricing model ini dengan Markowitz tadi adalah model ini mempertimbangkan yang pertama, tingkat bunga bebas risiko atau risk free rate atau RF. Oke, kemudian tingkat korelasi saham individual dengan saham pasar. Yang ketiga, di sini artinya pergerakan saham individual sangat sensitif dengan
pergerakan pasar. Kemudian di dalam penentuan pemilihan saham kita perlu mempertimbangkan IHSG atau pergerakan return pasar. Berbeda dengan penentuan saham sebelumnya, di mana hanya melihat pergerakan return saham secara individual. Contohnya, jika return pasar bergerak 1%, maka terdapat korelasi positif 1 antara return saham individual dengan return pasar. Selanjutnya, bagaimana mencari IHSG sendiri atau return pasar ini? Return pasar itu atau pergerakan semua saham yang terdaftar di Bursa Efek dipengaruhi oleh pertama risk free rate atau KRF, yaitu tingkat bunga bebas risiko. Jika kita berinvestasi pada aset yang tidak berisiko, misal membeli obligasi atau surat utang pemerintah, menabung deposito berjangka panjang. Kemudian yang kedua risk premium, yaitu tingkat kompensasi yang disiarkan oleh investor jika terjadi risiko gagal bayar pada investasi yang tidak berisiko. Risiko gagal bayar sendiri terjadi karena faktor fundamental atau faktor sistematis. Contohnya situasi politik sebuah negara, pandemik, atau krisis. Rumus dari return pasar sendiri itu merupakan KRF atau risk free rate ditambah risk premium. Kemudian rumus model CAPM sendiri yaitu R sama dengan KRF plus beta kali RM plus KRF, dimana KRF sendiri tadi merupakan tingkat bunga bebas risiko, kemudian betanya merupakan korelasi saham individual dengan IHSG, kemudian RM nya sendiri return pasar IHSG. Kemudian berdasarkan rumus tersebut risiko, maka kita bisa menyimpulkan return saham dipengaruhi oleh tingkat bunga bebas risiko dan korelasinya dengan IHSG. Artinya di dalam menghitung return saham harus ada dua faktor tersebut untuk dipertimbangkan. Ini gambar di samping merupakan capital asset model pricing atau ilustrasinya. Oke, baik. Di sini manfaat materi-materi investasi ini bagi mahasiswa. Yang pertama, menurut saya bisa mengetahui investasi dalam bentuk saham itu seperti apa. Kemudian bagaimana sih prosesnya berinvestasi, atau bagaimana caranya berinvestasi, melalui mana, lalu bagaimana menghitung kemungkinan-kemungkinan dalam berinvestasi. Kemudian juga mengetahui bagaimana perusahaan bisa menaruhkan saham di Bursa Efek atau menjual perusahaannya pada Bursa Efek. Kemudian selanjutnya materi untuk bagi perusahaan sendiri. Perusahaan bisa mengetahui pihak mana saja yang terlibat jika ia ingin membuat saham tersebut go public. Kemudian bisa mengetahui cara-caranya untuk menerbitkan saham-saham untuk perusahaan tersebut, untuk menambahkan investasi tersebut, investasi untuk perusahaannya. Kemudian manfaat materi ini bagi ilmu keuangan sendiri, kita ini dapat menentukan portofolio yang efisien seperti apa, dan kita bisa menentukan tingkat risiko, menentukan jenis-jenis saham di ilmu-ilmu ini. Oke, baik, sekian presentasi video dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.